Oke, sekarang kita sampai di permutasi ya. Permutasi itu adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Kita mulai dengan permutasi dengan semua unsur berbeda. Ya, kita punya PNN, ini bacanya permutasi n dari n unsur ya. Boleh kalian tulis P buka kurung n, n tutup kurung, atau P atas n bawah n. Nah, untuk khusus ini PNN itu sama juga n faktorial. Masih ingat n faktorial ya? N faktorial yang ini. Nah, masih ingat ya? Nah, kita kasih contoh aja. Tentukan banyak permutasi jika 3 buah unsur KLM dipermutasikan 3 tiap kelompok. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini. Nah, kita punya KLM. Karena 3 berarti kemungkinannya adalah KLM itu 1, KML 2, LMK 3, LKM 4, MKL 5, dan MLK 6. Berarti ada 6 susunan. Jadi pahami ya. Jadi untuk KLM ada 6 susunan. Ya, ada KLM, ada KML, LMK, LKM, MKL, dan MLK. Itu permutasi dari semua unsur berbeda. Nah, kemudian untuk permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Artinya gimana, Bu? Dari 3 buah ini ya, kita ambil 2 misalkan. Ya, PNR. Dari P dari N ya, diambil R unsur. Itu N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya, misalkan kita akan mencari permutasi 22. Nah, kemungkinannya berarti ini ya. KL, KM, LM, LK, MK, ML. Ada 6. Kalau pakai rumus ya berarti P32. Nah, P32 boleh tulis begini atau atas bawah. Berarti 3 faktorial dibagi 2 min 1 faktorial. Ini kalau pakai rumus. Kalau ini pakai manual. Ya, pakai rumus itu kalau kita banyak banget ya. Tapi kalau hanya sedikit, kalian pakai manual juga tidak masalah gitu. Toh hasilnya sama ya. Jadi 3 faktorial 321, 3 kurangi 2 berapa? 1 ya. 1 faktorial ya 1, berarti 6. Bisa dipahami ya. Oke. Atau mungkin ini. Nah, ada seseorang ingin buat password. Nah, ini menggunakan 3 huruf dari A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau ini kita pakai rumus saja. Ini banyak. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari 8 akan diambil 3. Nah, kita pakai rumus aja. P8,3. Berarti 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 berapa? 5 ya. Nah, 8 faktorial bisa dijabarkan sampai 5 faktorial saja. Jadi ini nanti 5 faktorialnya dibagi ini 1 ya, tinggal 8 kali 7 kali 6. Berapa itu? 336. Ini kalau kita pakai manual banyak sekali itu ya. Karena harus 336. Nah, kemudian ada juga permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Maksudnya gimana, Bu? Nah, kita ke contoh aja. Nah, ini rumusnya ya. Misalkan kita akan membuat banyak permutasi dari huruf pada kata Semansangar. Semansangar. Apa ya? SMA Negeri 1 Ungaran. Oke. Kita hitung dulu S-nya berapa ya. Oh, S-nya 2. 1, 2. M-nya ada 1. A-nya ada 3. Bener nggak 3? 1, 2, 3. N-nya 2. 1, 2. G-nya 1. Ini cuma 1. R-nya 1. Kemudian kita jumlah nih. 2, 1, 3. Berapa? 6 ya. 6, 8, 9, 10. Berarti ada 10. N-nya ini 10. Nah, ini apa, Bu? Ini tuh yang kembar. Kita punya S-nya itu 2. Nah, berarti dibagi 2 faktorial. Maksudnya begitu. M-nya 1 ya 1. A-nya 3, 3. N-nya 2, 2. G-nya 1, R-nya 1. Nah, setelah kita hitung seperti biasa. Ya, karena ini paling tinggi 3 faktorial ya. Berarti 10-nya jabarkan sampai 3 faktorial. Ini nanti dicoret ya, jadi 1 ini nanti. Nah, kasih aja ini
Nah, kemudian 2 faktorialnya itu sama dengan 2 kali 1 ya. Satunya biasa 1 nggak masalah. Ini 2 kali 2 berapa? 4 ya. Kita kasih warna apa ini? Hijau mungkin ya. Nah, ini 2 kali 2 4. Nah, 4. Nah, ini akan habis dengan ini. Yang atas nih. Nah, berarti kan menyisakan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Perkalian itu berapa? Oh, 151.200. Berarti ada 151.200 susunan ya yang dapat dibentuk dari ini kata Mansanger. Saya, jadi permutasi itu ada banyak. Nah, yang terakhir adalah permutasi siklis. Apa itu sih, Bu? Siklis itu melingkar. Biasanya dikaitkan dengan banyaknya cara di orang ya, tempat duduk di meja bundar begitu. Rumusnya adalah n-1 faktorial. Kenapa sih kok n-1 faktorial? Nah, kita coba dulu ya, sederhana. Misalkan ada 4 orang duduk pada meja bundar. Nah, susunan tempat duduk yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita pakai manual, ya, misalkan 4 orang itu adalah si A, si B, si C, dan si D. Nah, kita buat dulu meja bundarnya. Hanya kita tetapkan posisinya biar tidak berubah ya. A, B, C, D dengan A, B, D, C beda ya. Karena A itu sampingnya B dan D, di sini A sampingnya B dan C. Beda. Ini berarti 2. Kemudian nah, kalau sini ganti C dan D, C dan B ya, beda ya. Ada berapa? 4. Kemudian kita tukar CD. Nah, DCB dengan DBC beda. Ada berapa itu? Ada 6. Kalau kita pakai rumus 4, ini kan rumusnya n-1 ya. Berarti kali 4 dikurangi 1 berapa? 3 faktorial 6. Nah, kalau pakai rumus 6, kalau pakai manual ini ya. Pakai rumus itu gunakan kalau sudah banyak, tapi kalau sedikit seperti ini kalian bisa manual kalau kurang mantap ya. Tapi kalau sudah mantap ya pakai rumus saja. Misalkan ada 4 orang ya 4 kurangi 1 berarti 3 faktorial yaitu 6. Bisa ya. Jadi permutasi itu ada permutasi siklis di mana rumusnya n-1, kemudian ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, ini ya n faktorial dibagi ini yang sama. Kemudian ada permutasi sebagian unsur berbeda, PNR, ini sering banget ini ya, PNR n faktorial per n-r faktorial. Kemudian yang semua unsur berbeda itu sama juga n faktorial. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, permutasi ada 4. Oke, kombinasi. Kombinasi itu juga suatu permutasi ya, tapi yang tidak memperhatikan urutan. Ya, kita tulis CNR n faktorial per n-r di faktorial ya, r faktorial. Kalau permutasi 22 dari 3 unsur, kita sudah hitung bahwa dia KL, KM, LM, LK, MK, ML. Jadi memperhatikan urutan. Sedangkan untuk kombinasi KL itu sama dengan LK karena bolak-balik unsurnya hanya K dan L, jadi hitungannya 1. KM akan sama dengan MK karena unsurnya M dan K. Untuk LM ya sama dengan ML karena sama unsurnya L sama M. Jadi untuk permutasi itu 6, sedangkan kombinasi itu hanya 3 ya. Contohnya begini, misalkan ada suatu kelompok diskusi yang beranggotakan 4 pria dan 6 wanita, akan dipilih 3 orang secara acak ya. Berapa banyak cara memilih 1 pria dan 2 wanita? Misalkan prianya itu adalah A, B, C, D, wanitanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan misalkan ya, prianya itu A, wanitanya adalah 1, 2, A1, 2 dengan A21 sama enggak? Sama ya, karena kan tetap unsurnya si pria A dan wanita 1, 2, yaitu kombinasi. Karena A12 dengan A21 dengan 1A2 21A itu sama, itu namanya kombinasi. Jadi kalau kalian berpikir kok itu sama ya, oh berarti kita pakai kombinasi. Tapi kalau berbeda antara A12 dengan A21 itu berbeda, itu berarti permutasi. Untuk kasus ini karena mempresentasikannya, karena kan orangnya yang penting si A dan wanita 1 wanita 2 ya, itu berarti kombinasi ya. Jadi kalau dirasa antara urutan wanita
wanita 12 dengan wanita 21 itu dianggapnya sama, berarti kalian pakai kombinasi ya. Oke, nah kombinasi itu C. Bu, ini kenapa C41? Oke, begini. Prianya kan ada 4 ya. Dari 4 pria akan dibeli 1 pria, berarti dari 4 akan dibeli 1, C41. Kemudian C62 maksudnya apa, Bu? Dari 6 wanita akan dibeli 2 wanita, jadi C62. Kenapa dikali? Karena ada kata dan di sini. Ya, jadi dan berarti C41 kali C62. C41 sendiri adalah 4 faktorial tuh n-nya. R-nya 1 berarti 4 dikurangi 1 faktorial. R faktorial berarti 1 faktorial. Ini bisa ya 6 faktorial, 6 2 faktorial, 2 faktorial. Diperolehnya adalah untuk C41 itu 4, C62 itu 15, berarti ada 60 kemungkinan susunan. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian rasa antara pria A dengan wanita 12, kemudian wanita 21 pria A itu sama, berarti pakai kombinasi. Jadi kombinasi itu tidak memperhatikan urutan ini, KL sama dengan LK, hitungnya 1. Tapi kalau permutasi tidak. Permutasi itu lebih kepada urutan, misalkan kayak pemilihan ketua sekretaris bendahara. Nah, misalkan ada si KLM ya, KL akan dipilih ketua dan bendahara misalkan, berarti ketuanya K, bendaharanya L. KM ketuanya K, bendaharanya M, beda kan? Kalau LK ya, berarti ketuanya yang L, bendaharanya yang K. Tapi kalau kombinasi enggak, makanya kombinasi itu dia lebih kepada yang model-model tidak memperhatikan urutan. Bisa dipahami ya, itu kombinasi. Kemudian untuk aplikasi kombinasi itu juga bisa diterapkan di koefisiennya suku banyak, A plus B pangkat N, namanya binomial Newton ya. Contohnya gimana, Bu? Contohnya begini. Tentukan koefisien suku banyak, tentukan koefisien suku keempat pada 2x min y pangkat 6. Nah, ini kalau kalian jabarkan itu kan panjang karena pangkat 6 ya. Kita bisa pakai ini aja ya. Nah, berarti kalau di sini R-nya sama dengan 0, ini kan 4 tuh. Berarti kan 0 1 2 3. 0 1 2 3. Berarti suku keempat tuh R-nya sama dengan 3. Karena 0-nya kan dihitung. Nah, N-nya itu 6, ini pangkatnya, ini 6. A-nya itu 2X, B-nya min Y, oke. R-nya 3. Tahu kenapa 3 ya? Karena kita mulai dari 0. Suku keempat berarti kan ya 0, 1, 2, 3. Dia nomor 4. Karena 0-nya dihitung 1. Nah, kalau sudah masukkan saja. Berarti cari C-nya kan? Nah, cari kombinasinya aja ini. Nah, C63 ya, R-nya 3 ini C63. Nah, A 6-3 ini, N-nya 6, R-nya 3. Berarti A-nya 2X begitu. 3 kurangi 3 3. B-nya itu min Y, berarti min Y pangkat 3. Dia dihitung seperti biasa. Kita punya C63 itu ini ya, 6543 faktorial 321 itu 2 pangkat 3 berarti 8 ya, min Y berarti min karena dia pangkatnya ganjil ya. Kemudian dihitung ketemunya min 160. Karena ditanyakan koefisiennya ya udah, berarti ya min 160 saja. Begitu ya. Jadi yang sering banyak itu nanti kalian yang ini. Nah, ini hanya antara penggunaan kombinasi dan permutasi. Kalau permutasi itu urutan diperhatikan, kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Oke, selamat belajar.